Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan selain muslim, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian as-siyam, yaitu berpuasa, sebagaimana ditetapkan, sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita untuk berpuasa, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita lakukan, puji syukur kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari di bulan Ramadan sudah kita lalui, mungkin ada yang sudah 3 hari, 4 hari, ada yang merasa bahwasanya ternyata Ramadan ini terasa biasa-biasa saja. Tidak juga kita merasa terlalu lemah, atau tidak juga kita merasa kelaparan, tersiksa, menderita. Alhamdulillah, Allah menguatkan kita di dalam Ramadan ini. Namun, apakah perasaan itu kita liputi juga dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan dikuatkannya kita tidak makan selama seharian, mungkin ada juga yang tidak sahur, ada juga yang tidak sempat untuk sahur, atau ada juga yang ketika sudah sahur masih merasa lemas. Namun sampai kita berbuka kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita meneguh air, apakah ketika kita berbuka, ketika puasa selesai, kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita hanya melampiaskan kehausan kita, melampiaskan rasa lapar kita dan menutupinya saja, sekadar menutupi atau menghilangkan rasa haus dan juga rasa lapar kita? Atau kita benar-benar bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berbuka puasa. Salah satu doa yang masyhur ketika kita berbuka puasa adalah dhahabad dhama'u, kemudian diakhiri dengan thabatal ajr. Yang pertama adalah kita telah menghilangkan rasa haus kita, dahaga kita, dan juga telah menghilangkan rasa lapar kita. Namun yang menjadi luar biasa adalah thabatal ajru, tapi pahala yang diberikan oleh Allah, pahala yang kita dapatkan itu tetap menetap seperti itu. Maka dari itu, coba kita cek lagi, apakah ketika kita berbuka puasa, apakah kita hanya menghilangkan rasa lapar dan juga dahaga kita, atau kita benar-benar bisa merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam hadis dijelaskan, lis-shaimi inda shaimi farhatan, yang bagi seorang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah ketika orang itu berbuka puasa. Siapa di sini yang tidak senang ketika berbuka puasa? Coba kita melihat dalam diri kita, apakah ketika kita berbuka puasa biasa-biasa saja, atau berbuka puasa menjadi momen yang sangat luar biasa bagi hidup kita di hari-hari di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah kesenangan ketika mendapati atau bertemu dengan Rabb-Nya. Ketika kita nanti ada di akhirat, maka puasa ini juga akan menjadi amalan atau hujah kita di hadapan Allah
Kemudian salawat dan juga salam selalu kita aturkan kepada suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keseharian kita jika ingin menjadi orang yang lebih baik maka kita tiru atau kita contoh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sunnah ketika berpuasa, yang mana sahur merupakan salah satu sunnah yang ditekankan ketika berpuasa. Bukan berarti kita dengan tubuh kita yang kuat kemudian kita mengatakan saya tidak butuh sahur, saya kuat berpuasa seharian tanpa sahur. Tidak, bukan begitu cara kerja sunnah. Meskipun kita merasa kuat, namun jika itu menjadi sunnah atau ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita ikuti. Mari kita ikuti, mari kita terapkan sehingga kita menjadi hamba yang taat dengan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita pertanyakan, apakah puasa kita sudah seperti yang disunnahkan? Apakah puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ataukah puasa kita benar-benar menuntun kita menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang bertakwa? Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk meningkatkan takwa kita di bulan Ramadan, yang mana sebagaimana sudah disebutkan dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya di akhir yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat takwa sudah sering kali diulang. Apa itu takwa? Yang secara singkat adalah meningkatnya keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatnya ketakwaan kita atau ketaatan kita menjalankan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menumbuhkan rasa takut, rasa khusyuk yang ada di dalam diri kita. Begitulah ketika kita berpuasa, mungkin tidak begitu terasa efeknya, namun sebenarnya kita semua merasakan bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus, bagaimana ketika kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, tapi kita harus menjalani keseharian kita seperti biasa. Ini adalah hal yang salah satu hal yang perlu kita syukuri. Kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, bukan kita tidak bisa makan dan minum. Kita sebenarnya sanggup, atau kita sebenarnya setidaknya cukup untuk membeli atau untuk mencukupi kehidupan kita, nafkah kita pagi, siang, sore. Namun kita tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita menjalani syariat, karena kita mentaati perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah di dalam diri kita menyadari banyak sekali orang-orang yang ada di luar sana, yang mungkin ada di sekitar kita, itu bukan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, tapi benar-benar tidak bisa makan dan juga minum. Mungkin kita jarang sekali merasakan keadaan seperti itu. Namun marilah kita membuka hati kita lebih dalam, melihat apakah ketika kita tidak diperbolehkan makan dan minum ini, kita bisa menjadi lebih simpati, kita bisa menjadi lebih perhatian dengan lingkungan kita. Apakah kita bisa lebih memahami orang-orang yang mungkin bahkan untuk makan, kalau kita mungkin untuk buka sudah disiapkan, tapi mereka untuk makan saja kesulitan. Bagaimana cara kita membantu mereka? Mari kita pikirkan bersama-sama. Entah dengan berdoa jika kita tidak memiliki usaha, atau kita memiliki usaha dan kita masih belum bisa menjangkau mereka, marilah kita bantu sedikit demi sedikit, baik itu dengan sedekah, infak, ataupun hal-hal lain yang bisa kita berikan, yaitu sebagai bentuk kebaikan kita. Mari di sini khatib mengajak untuk para jamaah sekalian, selain untuk menjalankan syariat berpuasa di bulan Ramadan ini, marilah kita juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya kita semua adalah umat yang terbaik apabila kita menerapkan ta'muruna bil ma'ruf, kita memerintah atau mengajak orang lain berbuat baik, dan juga tanhauna 'anil munkar, atau kita mencegah orang lain dari keburukan. Yang pertama adalah soal kebaikan. Mungkin ketika kita
dalam kondisi nol, kita dalam kondisi yang belum mengerti kebaikan, cara pertama adalah melaksanakan kebaikan itu sendiri. Coba dilihat, apakah di dalam diri kita sudah berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian soal keburukan, cara pertama adalah untuk tidak melakukan keburukan itu sendiri. Kemudian taraf selanjutnya adalah untuk mengajak orang lain dalam kebaikan dan juga mencegah atau melarang orang lain agar tidak berbuat keburukan. Maka dari itu, marilah kita lihat, jika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, setelah kita memperbaiki diri kita, mari kita mengajak orang lain bersama-sama untuk memperbaiki diri, agar kita bersama-sama menjadi orang yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan puasa ini dengan nuansa yang ada, dengan suasana yang mungkin kita tidak temui di bulan-bulan lainnya, menjadi sebuah ajang, menjadi sebuah momen agar kita bisa menaikkan level, menjadi hamba yang lebih baik lagi, menaikkan level untuk menjadi manusia yang lebih perhatian terhadap lingkungannya, menaikkan level menjadi seorang manusia yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan wa khasatan fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan wa khasatan fi Filistin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma thabbit qulubal mu'minin ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbana ya rabbal alamin. Innaka antal azizul ghafur, innaka antal azizul wahhab, innaka antal azizul qahhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.